Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Rizkia dari mahasiswa Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Semarang. Di video kali ini, saya ingin menjelaskan kepada teman-teman bagaimana sih cara mengakses terapi metadon itu. Tapi sebelumnya, teman-teman tahu nggak terapi metadon? Metadon adalah narkoba berbentuk cair yang termasuk dalam jenis narkotika golongan 2. Terapi metadon ini sendiri difungsikan agar pengguna narkoba suntik dapat beralih penggunaan menjadi oral untuk mencegah terjadinya penyakit menular akibat penggunaan jarum suntik yang digunakan secara bersamaan. Hari ini, saya menemui Mr. X, salah satu pengguna terapi metadon di Puskesmas Poncol Semarang ini, untuk mengetahui bagaimana alur mengakses terapi metadon. Langkah pertama yaitu mendaftar di loket pendaftaran. Untuk teman-teman yang sudah menjadi pengguna aktif terapi di Puskesmas Poncol ini, langkah pertama kalian harus mendaftar terlebih dahulu ya. Selanjutnya yaitu bertemu dengan penanggung jawab terapi metadon. Di sini, kalian bisa berkonsultasi apabila ingin menaikkan atau menurunkan dosis terapi. Atau, jika terdapat masalah selama menjalani terapi, kalian bisa melaporkannya. Setelah bertemu dengan penanggung jawab terkait, atau di sini bisa dikatakan dokter, selanjutnya dokter akan membuatkan resep sesuai dosis yang telah ditentukan, dan kita bisa pergi ke bagian apotek untuk selanjutnya klien atau pengguna akan diberikan obat metadon. Di sini, apoteker sedang menakar dosis metadon yang sesuai dengan resep yang telah dibuat. Untuk selanjutnya akan diberi sirup karena metadon ini rasanya sangat pahit oleh klien, lalu obat ini harus diminum di tempat dengan disaksikan oleh petugas. Karena sebab jika dibawa pulang, ditakutkan tidak akan diminum, mengingat metadon ini adalah obat yang harus diminum setiap hari. Demikian cara mengakses terapi metadon. Sedikit informasi nih, untuk teman-teman yang masih aktif dalam menggunakan narkoba dengan cara disuntik, di sini di Puskesmas Poncol ini juga menyediakan program LAS atau layanan alat suntik steril yang mana bertujuan untuk mencegah penularan virus HIV yang disebabkan oleh jarum yang digunakan secara bergantian. Demikian video yang bisa saya berikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman semua. Jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Juga jangan lupa untuk follow Instagram @pkbikota_Semarang, juga Instagram @kriamuda. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam kesehatan. Awalnya adalah saya ini adalah pengguna putau atau biasa yang disebut kalau dulu orang kenalnya heroin, putau, tapi dengan cara disuntikkan. Lalu kenapa saya memilih metadon? Karena begitu saya dengar ada program metadon yang mana itu sebagai substitusi pengganti dari penggunaan kita menyuntik ke oral. Jadi akhirnya saya mulai mencoba sih awal-awal dulunya. Walaupun sebenarnya saya belum tahu apa sih itu metadon pertama kali sih. Perubahannya adalah yang dari menyuntik akhirnya sudah tidak menyuntik, walaupun sebenarnya metadon itu hampir sama efeknya pada saat kita menggunakan heroin dengan cara disuntik atau putau. Akan tetapi resikonya sangat rendah karena kita yang dari menyuntik sekarang menggunakan metadon dengan cara diminum atau di oral. Jadi paling tidak pencegahan dampak buruknya terhadap penularan virus HIV sangat kecil sekali dengan kita beralih ke metadon.
program PPLN di sini dimulai dari tahun 2009, kemudian sampai 2021, berarti kurang lebih sudah jalan 12 tahun ya, selama 12 tahun. Kita permulaannya dari PWL di Eksekusi Penerima Wajib Lapor, bersama dengan itu berdiri juga program terapi rumah tangga tadi. Kita di sini SOP-nya ada yang dari pertama ya, SOP tentang pendaftaran. Jadi pendaftaran nanti di sini SOP khusus untuk yang sudah mengikuti terapi rumah tangga metadon. Kalau untuk SOP tentang IPWL, Instruksi Penerima Wajib Lapor ada sendiri. Jadi kalau untuk metadon, SOP 1 pendaftaran, kemudian yang kedua ada SOP pelayanan, yang ketiga ada SOP untuk bawa pulang, take home dose untuk bawa pulang. Kemudian yang keempat ada SOP tentang pengambilan obat. Kalau syarat bawa pulang itu namanya take home dose ya. Syarat bawa pulang itu bila dia bepergian keluar kota, atau dia misalkan sedang sakit sehingga tidak bisa ngambil sendiri, bisa diambilkan oleh keluarganya. Kemudian bila pasien atau klien kami dia akan bepergian dalam jangka waktu lama lebih dari 1 bulan, itu biasanya kita rujuk keluar. Jadi kita tidak membawakan sebanyak 1 bulan, kita maksimal membawa take home dose itu sekitar maksimal 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu sudah kita rujuk ke layanan lain yang terdekat dengan domisili dia berada. Di kami itu susahnya pengguna metadon untuk turun dosis. Jadi metadon itu mereka kalau sudah terbiasa dengan dosis tertentu, untuk turun itu agak susah. Jadi dia harus perlu effort, harus perlu usaha yang banyak untuk turun. Sedangkan kayak stres, terus masalah keluarga, masalah ekonomi itu banyak membuat dia jadi membutuhkan pengalihan, sehingga kadang-kadang mereka juga mix drugs, obatnya dicampur-campur. Itu juga kendala kami. Jadi kendala yang pertama, susahnya mereka untuk turun dosis. Kemudian yang kedua, adanya penggunaan obat-obatan yang lain selain metadon. Jadi itu bikin kami agak kesulitan. Harapannya yang pertama, mereka supaya tidak menggunakan jenis opioid lagi. Opioid itu kayak bukan heroin, morfin, harapannya itu. Terus yang kedua, harapannya tidak terkena penyakit menular seksual, karena memang dulunya mereka menggunakan jarum suntik, bisa banyak penyakit yang menular dari jarum suntik. Terus yang ketiga, mereka bisa abstinensia tentang obat, jadi mereka tidak memakai obat lagi, hanya metadon saja. Dan harapan kami yang paling besar supaya memang para pemegang metadon itu betul-betul tidak menggunakan obat-obatan lagi sama sekali. Jadi supaya pengendalian emosinya baik, pengendalian terhadap jiwanya juga baik, sehingga tidak menggunakan obat-obatan lagi, termasuk metadon.